Bukan hanya Amerika ternyata yang mengalami slowdown dan inflasi negaranya, ternyata Tiongkok pun saat ini sedang mengalami kontraksi ekonominya. Padahal Trump belum melakukan perang tarifnya, alias Trump belum memberlakukan pajak impor terhadap barang Tiongkok sampai 3 bulan ke depan. Sejauh ini kedua belah pihak telah banyak melakukan negosiasi langsung dan belum juga mendapatkan apa yang Trump inginkan dari pihak Amerika, dan tentunya apa yang Tiongkok inginkan belum ada titik temu. Masih jauh bahkan. Namun ekonomi Tiongkok sedang menciut sebelum tarif ini diberlakukan. Data perekonomian terbaru selain Amerika, ternyata Tiongkok mengalami slowdown ekonomi yang sangat tajam. Data ini jugalah yang membuat dunia terkejut dengan naiknya data ekonomi Indonesia menjadi 5,12%, yang sampai sekarang pejabat BPS-nya belum bisa mengklarifikasi ataupun pejabat Indonesia belum mengklarifikasi naiknya karena apa? Karena seluruh dunia turun. Tiongkok saat ini menderita karena permintaan barang ke Tiongkok menurun tajam. Banyak pabrik mengurangi produktivitasnya hingga angka pengangguran meningkat di Tiongkok. Misalnya bahan baku Tiongkok asal dari Indonesia seperti nikel lagi turun permintaannya, sehingga semua bahan baku tadi turun kebutuhannya. Juga hasil produk Tiongkok dulu dibeli Indonesia misalnya, namun Indonesia saat ini juga tidak mampu beli banyak, dan negara lain pun demikian, turun pemesanannya atau pembeliannya ke Tiongkok. Karena permintaan menurun, ekonomi Tiongkok jadi turun. Data di Indonesia harusnya karena permintaan Tiongkok akan barang Indonesia berkurang, ya harusnya ekonomi Indonesia menurun. Namun di lapangan menurut data di meja itu beda. Di meja tuh meningkat, hebat sekali datanya. Ya sekali lagi, data di kertas. Apa yang Tiongkok lakukan untuk stimulus ekonominya? Pemerintah menurunkan suku bunga pinjaman hingga 2%. Bayangkan, kalau pinjamnya katakanlah bunganya 8%, sekarang jadi 6% supaya semangat berekonomi. Namun tetap tidak bisa mengangkat karena pasar dunia akan barang Tiongkok memang lagi turun. Lalu Tiongkok melakukan apa lagi? Subsidi pajak, yaitu diskon pajak. Ternyata hal ini juga belum menghasilkan upaya untuk meningkatkan ekonomi. Sementara di Indonesia pajak dinaikin di mana-mana. Kok malah ekonominya naik? Kan gak mungkin. Tapi memang untung rakyat Indonesia ini goblok semua dan pejabatnya Interpol, sehingga ya percaya juga akan data tersebut. Tiongkok yang mendiskon pajak ekonominya juga tidak tumbuh cepat. Sekali lagi kita pertanyakan, kok Indonesia bisa tumbuh ya? Padahal dipajakinya sampai lebih 100% loh di Indonesia. Di daerah ya, PBB misalnya, tapi tetap tumbuh tinggi negaranya. Kok bisa itu? Wah, aneh asli. Kita lanjut. Lalu Tiongkok lakukan lagi subsidi kalau pembelinya berusia di atas 60 tahun untuk orang-orang yang tua tersebut dan membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari. Ternyata itu pun belum meningkatkan ekonominya. Bayangkan, untuk orang miskin di Indonesia kalau belanja sembako harganya disubsidi, itu sebuah peristiwa yang nggak mungkin kayaknya dilakukan karena pejabatnya kurang ngefeel saat ini dengan kebutuhan rakyat. Padahal kalau itu ditiru oleh pemerintah Indonesia, pasti akan menolong rakyat ekonomi lemah di Indonesia. Sekali lagi, tapi sulit hal itu dilakukan. Sulit. Sekali lagi, 3 stimulus oleh pemerintah Tiongkok ternyata tidak juga membuat ekonomi bergerak tumbuh. Apalagi di Indonesia nggak ada stimulusnya, malah dinaikin pajaknya. Jadi apa sebenarnya yang terjadi dengan ekonomi Tiongkok sih? Seberapa parah dampaknya ke depan? Pertumbuhan retail sales Tiongkok itu targetnya 4,6%, ternyata hanya tumbuh 3,7%, meleset 1,1%. Itu sebuah nilai yang besar sekali bagi sebuah negara seperti Tiongkok, apalagi buat Indonesia. Kita detailkan lebih dalam lagi mengenai ekonomi Tiongkok. Pertama adalah properti yang menjadi pendorong GDP Tiongkok lebih dari 20%, yang membuka banyak lapangan kerja, ternyata turun 12% dalam tahun ini. Alasan berikutnya, pabrik-pabrik Tiongkok saat ini terjadi overproduction, kelebihan produksi, sehingga barang-barang menumpuk di gudang, tidak ada pembeli. Lalu ada pernyataan dari masyarakat Tiongkok, kenapa beli sekarang kalau besok harganya lebih murah? Lalu ada cuaca ekstrim yang mengakibatkan badai banjir di berbagai wilayah Tiongkok yang mengganggu hasil pertanian dan juga mengganggu jalur distribusi dan produksi di banyak pabrik di seluruh Tiongkok. Jadi yang dialami Tiongkok bukan inflasi tapi deflasi, lawannya inflasi. Harga-harga turun dan profitnya hilang karena tidak ada daya beli. Ini sangat menakutkan bagi negara yang sadar bahwa dua negara adidaya, Tiongkok yang slowdown ekonomi dan Amerika yang terkena inflasi, juga menurun daya beli masyarakatnya, membuat ekonomi dunia masuk era vicious cycle. Lingkaran yang saling menarik ke bawah satu sama lain. Putaran arus ke bawah yang mengerikan. Ibarat kapal Titanic tenggelam yang akan menarik semua ke bawah. Sehubungan dengan itu semua,
Apa yang seharusnya pemerintah Indonesia lakukan? Sejauh ini belum ada yang jelas. Mungkin saran sahabat semua dibutuhkan yang ditunggu oleh pemerintah. Sahabat coba tuliskan apa saran bagi pemerintah. Peace.